AudioJungle. AudioJungle. Pada pembelajaran 1.1, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang selanjutnya adalah pendidikan harus menerapkan ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Yang selanjutnya adalah pendidikan harus menganut asas konsentris. Yang pertama, kontinuitas yang berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu konvergen, pendidikan yang memanusiakan manusia. Yang ketiga adalah konsentris, pendidikan yang menghargai keberagaman. Sedangkan pada modul 1.2 kita mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mendorong kolaborasi. Yang selanjutnya menjadi coach bagi guru lain dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 yaitu kita mempelajari visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dengan begitu, tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Pertanyaan pertama. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka merasa bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang kedua, teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya adalah
Teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman yaitu mengendalikan perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Sedangkan penghargaan, pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda sebagai prasyarat tertentu. Kemudian keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Dan 5, penguasaan. Selanjutnya posisi kontrol. Ada yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pengawas, dan yang kelima adalah manajer. Selanjutnya yang saya pelajari dari modul 1.4 ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu. Tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya. Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur, tanpa rasa takut. Mereka juga dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pertanyaan selanjutnya. Ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Pertanyaan selanjutnya. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah dan juga posisi teman berubah menjadi posisi pengawas atau bahkan mungkin harusnya menjadi manajer. Pertanyaan selanjutnya. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai pengawas. Bahkan lebih parah lagi, saya berperan sebagai penghukum. Namun yang paling sering saya itu memposisikan diri saya sebagai teman. Saya beranggapan dengan begitu saya akan lebih dekat dengan murid. Namun, akibatnya murid saya menjadi tergantung pada saya.
Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer. Nah, perasaan saya sekarang lebih lega karena dengan begini saya yakin murid-murid saya akan terbentuk budaya positif di dalam dirinya. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid saya secara sadar mau bertanggung jawab atas kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya tanpa ada paksaan dari siapapun, baik itu saya maupun orang tuanya. Pertanyaan selanjutnya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi namun tidak secara utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah, tapi saya belum menerapkan tahapan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan terakhir. Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antar warga sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat.